Indonesia. Dan untuk waktu dan tempatnya kita persilakan untuk Ustadz Nurdin Al-Indonesia untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Cek satu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil bari'il manan, alladhi sara'al islami wa anjalal quran, alladhi faradal jihadi li siyadatil adli wal aman, al-fawji wal gufran, al-qa'il fil furqan, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, liyadabbaru ayatihi wa liyatadaqqara ulul albab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha luas dan kekal kasih sayangnya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah taala limpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, keturunan beliau, beserta para sahabat, sahabiah dan keluarga, ya, tabi'in, tabi'ah dan keluarganya, kemudian tabi'ut tabi'in dan tabi'ut tabi'ah, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menetapi sunnahnya Nabi SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan, bimbingan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kita semua termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang kelak akan mendapatkan syafaat, ya, kemudahan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikumpulkan di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa kabar semuanya ini? Baik-baik semuanya ya. Alhamdulillah antum termasuk orang yang tidak telat ya, dan bersungguh-sungguh untuk menghadiri daurah ini, sebuah program pertama ya, atau program daripada Rehab Hati Group atau RHG yang bertajuk Daurah Tauhid, Tazkiyatun Nafs dan Adab untuk trainer rehab hati di lingkungan DKI Jabar Banten. Ya, mudah-mudahan nanti program ini akan juga berlanjut di rumah-rumah rehab sekitarnya, ya, insya Allah. Dan kita menghadirkan ulama yang berkompeten di bidangnya, di bidang Tazkiyatun Nafs dan Tauhid, ya, yakni Ustaz Saripul Mahya Lubis. Ya. 6 tahun yang lalu kita pernah mengadakan daurah semisal ini di TFT Rehab Hati 2014. Ada yang hadir nggak di Bekasi waktu itu? Akhir Rijal ya. Akhir Rijal lah. Tinggal satu yang tersisa berarti ya. Yang lainnya ikhwas sekalian adalah para pendahulu tim Rehab Hati juga ya. Masih ada. Tidak semua di depan, ada sebagian di belakang. Menjadi pembina dan yang lainnya. Nah, hari ini Ustaz Rijal merupakan salah satu daripada tim divisi Rehab Hati Ruqyah di pusat. Ya. Jadi, ikhwas sekalian, dari daurah singkat di 2014 itu, saya masih merasakan semangatnya tertanam sampai hari ini. Yang dibahas waktu itu adalah Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, dan Asma wa Sifat. Kemudian proses penciptaan manusia dan jin, lalu diturunkan ke muka bumi, dan tugas mereka di muka bumi adalah ibadah. Semangat itu masih tertanam kuat. Dan hari ini Rehab Hati Group melakukan refreshment untuk menanamkan kembali semangat tauhid itu, karena dakwah para praktisi ruqyah yang tulus, yang jujur, itu adalah dakwah tauhid. Kita semua tahu, bahkan salamnya pun salam tauhid. Simbolnya pun simbol satu jari. Yang kita dakwahkan adalah anti syirik, ya. Anti syirik itu tauhid. Sementara kita mengetahui tauhid di prakteknya saja di lapangan, tanpa mungkin mengetahui tauhid secara keilmuan, ya,
atau akar keilmuan tauhid itu sendiri, begitu ya Bapak-bapak. Jadi mudah-mudahan kita berdoa Allah Ta'ala istiqomahkan kita untuk mengikuti daurah tauhid ini ya, seri-seri selanjutnya ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena ini adalah ilmu terpenting di muka bumi ini, dan ini yang akan membawa kita pada kebahagiaan dan kekuatan. Bisa lihat ya, tauhid itu adalah yang akan membawa kita pada kekuatan dan kebahagiaan, termasuk kuatnya konstruksi iman yang diperlukan para praktisi ruqyah untuk menghancurkan penyakit-penyakit di abad ini tanpa kemudian silau, tanpa kemudian terpengaruh dengan nama-nama penyakit. Gitu ya. Semisal kanker, lupus, autoimun, jantung, diabetes, itu hanya penamaan atau nama-nama penyakit di abad ini. Ya termasuk si corona tadi. Itu kan penamaan penyakit ya sekalian. Maka bagaimana seorang praktisi ruqyah di Rehab Hati ini memiliki komitmen ya terhadap agama ini ya, dan memiliki pengetahuan yang akan digunakan sebagai senjata untuk menghancurkan penyakit-penyakit yang ada di abad ini ya, sehingga kita bisa melakukan pengobatan secara holistik. Ya, daurah akan dimulai jam 11 dan nanti akan berakhir asar. Jadi nanti kita akan melihat kesiapan dari pemateri juga. Dan sebelum daurah dimulai, saya diberikan waktu ini untuk mengisi 1,5 jam ke depan. Dan saya berpikir keras tadi pagi, kira-kira apa ya yang bisa saya berikan kepada teman-teman ini. Kalau silabus atau melanjutkan holakoh yang tertunda 6 bulan silam karena COVID, mungkin teman-teman sudah lupa, sudah sampai mana begitu ya. Begitu ya Bapak sekalian. Dan ini adalah program yang baru. Kalau hanya ramah tamah, sayang 1 jam diisi hanya dengan ramah tamah. Maka saya berpikir bagaimana kalau menyampaikan materi khusus, yaitu tentang kanker dan Al-Quran khusus untuk antum, untuk mudir-mudir atau perwakilan dari rumah rehab yang telah datang dari jauh ke tempat ini. Awalnya saya ingin memberikan materi ini khusus untuk Syabab Rehab Hati ya, di program Syabab, tapi saya berpikir terlalu kecil begitu ya, lingkupnya terlalu kecil karena hanya ada 20 orang saja. Jadi kalau diberikan kepada tim ini rasanya lebih pantas ya, dan lebih bermanfaat. Makanya ketika Hai Arka tadi menawarkan ini live atau tidak Ustaz, saya berpikir kayaknya bagus live karena ini bisa dinikmati oleh seluruh praktisi ruqyah di seluruh negeri ini begitu. Bagaimana? Setuju enggak? Sepakat nggak nih? Semangat nggak? Karena saya tahu bahwa tim Rehab Hati pasti bingung menjelaskan penyembuhan kanker dengan Al-Quran. Betul nggak? Meskipun sebagian dari antum pernah mengobati kanker dan sembuh, tapi step langkah-langkah pastinya belum tahu. Betul nggak? Karena memang belum diajarkan begitu. Jadi 1,5 jam ini kita akan bicara detail bagaimana ruqyah untuk kanker. Bahasa umumnya demikian lah. Teman-teman nanti mencatat poin-poin apa yang perlu dicatat gitu ya, untuk menjelaskan slide ini dan juga untuk mengaplikasikan di lapangan. Begitu. Pertama, mohon angkat tangan dulu antum yang pernah meruqyah kanker dan sembuh. Coba, berapa orang di sini? Ternyata belum, Masya Allah. Kanker, lalu sembuh. Nggak ada? Belum. Subhanallah. Kenapa? Pasti bilang medis kan? Ya, atau nggak berani mengambilnya kan? Begitu ya. Coba angkat tangan yang pernah meruqyah autoimun atau lupus. Dan sembuh ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ahi Fahad ya. Baik. Lupus ya. Oke. Coba angkat tangan yang pernah meruqyah sihir lesu atau lemes lalu sembuh. Ain. Lemes. Lalu kemudian jadi sehat lagi. Orang yang tadinya datang loyo, lemes, pucat, ya, HB-nya rendah, lalu kemudian segar kembali. Nah, ada ya, makin banyak ya, teman-teman sekalian. Nah, Ibu sekalian, kanker itu sesederhana penyakit itu ya. Kanker itu sesederhana penyakit
psikosomatik yang grade-nya naik ya, setingkat sihir lesu ataupun lupus dan kemudian menjadi kanker. Nanti tingkatan berikutnya tumor begitu. Gitu ya, Mas. Tingkatan berikutnya tumor. Penyebab awalnya dari keadaan psikis seseorang. Jadi kalau teman-teman menguasai ilmu tentang penyembuhan penyakit kejiwaan seseorang, maka teman-teman bisa mengobati kanker dalam degree tertentu. Gitu ya. Nah, tapi teman-teman tidak akan bisa mengobati penyakit kejiwaan sebelum memahami jiwa sendiri itu apa. Gitu ya, secara teori ini teman-teman. Atau nafs tadi. Nah, untuk memahami jiwa orang lain, kita juga harus memahami dan mengaplikasikan ilmu itu untuk jiwa kita sendiri. Jadi kita tidak bisa menghibur orang lain tanpa sebelumnya kita mampu menghibur diri kita sendiri. Benar nggak sih? Ya, ikhwas sekalian, ini penting sekali ya. Senyum kita itu tidak akan sempurna, tulus, kalau memang tidak ada masalah. Kalau masih ada masalah di sini nih. Baik, ikhwas sekalian. Jadi rasanya menarik sekali ya. Mudah-mudahan ini 1,5 jam ke depan ini bermanfaat dan antum tidak menyesal datang pagi-pagi ya. Kita akan bahas seluk-beluk tentang kanker. Dan ini pun yang akan saya tampilkan di Ruqyah PES 2020 di Makassar tentang kanker. Jadi Rehab Hati ini, ya sekalian, diam-diam telah mendapatkan nilai di dalam pandangan kaum muslimin dan para peruqyah, spesialis ruqyah kanker sebetulnya. Makanya kalau ada pasien-pasien kanker pasti dikirim ke kami. Nah, nanti ke depan, insya Allah teman-teman pun tidak takut lagi untuk mendapati pasien-pasien kanker yang sembuh. Baik, saya bercerita dulu 3 kisah aja ya tentang kanker sebelum kita mulai pembahasan tentang ruqyah kanker itu. Boleh ya, kita mulai dengan 1 kisah dulu. Kisah yang pertama, seorang muslimah di Makassar, kanker darah stadium 4. Stadium 4 teman-teman. Jadi stadium 4 itu level akhir yang secara medis pasti obatnya harus di kemo atau disebut kemoterapi. Tahu kemoterapi itu bagaimana? Si sel kankernya itu dibakar, ya, ditembak dengan laser. Itu seperti ya kekuatan yang dimasukkan ke dalam tubuh yang nanti meledak di dalam tubuh dan membumi hanguskan kanker itu. Tetapi sel-sel yang sehat juga ikut hangus. Berapa persen? 80%. Begitu ya sekalian. Kemoterapi ada 16 kali. Maka nanti kemo ke-8 atau ke-9 itu mulai rontok rambut ini. Makanya pasien kemo itu di awal sudah dibotakin dulu agar tidak kaget ketika nanti rontok. Begitu ya sekalian. Nanti kemo ke-12 itu sudah mulai hilang rasa. Lidah pasien itu tidak bisa merasa apa-apa. Otomatis makan berkurang. Nanti setelah level 16 tidak sembuh, selanjutnya ICU ya, dan jarang yang tertolong. Lalu kemudian untuk apa di kemo? Ya untuk menghambat, ya mengurangi resiko sakitnya dengan hal yang sakitnya tidak kurang dari kematian lah, kurang lebih begitu. Coba saya lihat. Jadi mengerikan. Maka kemudian wanita ini menelpon mencari tahu. Jadi orang kalau mau di kemo itu diberikan waktu dulu selama 2 minggu untuk mencari alternatif solusi yang lain, juga mungkin diskusi, juga terkait dana lah ya. Maka beliau searching di internet dan beliau menemukan Rehab Hati. Ini sekali lagi ikhwas kalian, mereka menemukan Rehab Hati untuk ruqyah kanker. Begitu ya. Maka kemudian beliau menelepon Rehab Hati Makassar muslimahnya. Ini pentingnya muslimah. Jadi wanita pasti mencari wanita begitu. Ya. Maka Rehab Hati muslimah ditelepon dan Rehab Hati muslimah ini ikut bimbingan terapi Al-Baqarah yang di sana juga ada dibahas untuk kanker.
Ya. Maka beliau menyampaikan, kata Ustadz Nay, kalau kanker itu obatnya baca surah Al-Baqarah. Berapa kali kata pasien ini? Baca Al-Baqarah 1 putaran selama 7 hari lah. Pasien ini salah tangkap. Kisah ini mungkin sudah antum dengar berulang-ulang kan? Pasiennya mengira 7 putaran setiap hari. Dan beliau baca. Teman-teman, Al-Baqarah itu 1 putarannya adalah minimum 1 jam 20 menit. Kalau Syekh Misari Rasid. Ya, kalau model kita ya 2-3 jam. Ya, 2 jam kali 7 berapa? 14 jam. Wanita ini hanya tidur 2-3 jam. Ingin menyelesaikan surah Al-Baqarah. Masya Allah, hari kedua, baru putaran kelima, pingsan. Teman-teman, pingsan. Kemudian apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit yang akan mengoperasinya 2 minggu kurang ke depan. Maka dokter membangunkan pasien ini dan pertanyaan pertama yang didengar wanita ini dari dokter ini, kamu berobat kepada siapa dan makan apa? Lalu wanita ini baru bangun dari tidur, dia bingung, saya tidak berobat ke siapa-siapa dan nggak makan apa-apa. Tapi hanya membaca surah Al-Baqarah. Lalu kenapa dokter? Beliau mengatakan, kanker kamu sembuh total. Tidak ada 1 sel kanker pun di dalam tubuhnya hari ini. Padahal 2 minggu lagi mau operasi. Baru berkurang 2 hari dari 2 minggu itu. Hikmahnya ikhwas sekalian. 1 hikmahnya, Al-Quran bisa menghancurkan kanker. Dan itu terbukti di Makassar. Tanpa peruqyah. Ya, oke. Hikmah yang kedua, mungkin mau mencatatnya. Setiap orang itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda dan diuji dengan ujian yang berbeda-beda, gitu kan? Saya sering menyebutkan nih. Ada dia yang diperingatkan oleh Allah, ada dia yang dibersihkan dosanya oleh Allah dengan musibah, ada yang diuji, ada yang level penyakit itu sampai pada level 4, yaitu azab. Ada juga memang jalan kematian. Kalau peringatan, sampai kapan penyakitnya akan sembuh? Sampai dia ingat kembali kepada Allah. Kalau musibah, untuk orang-orang yang hijrah, sampai kapan dia akan sembuh? Sampai dosanya habis diampuni. Ya. Kalau ujian, sampai kapan akan diangkat? Sampai dia bisa melewati ujian itu. Kalau adab, sampai kapan? Sampai dia bertekuk lutut dan kembali kepada Allah. Kalau jalan kematian, sampai dia meninggal. Nah, ikhwas sekalian, wanita ini diuji oleh Allah, bisa jadi demikian. Ujian ada 3 ya, sering juga saya ulang-ulang ini. Ujian itu hamba Allah, pada tahap pertama, dia mengguncang perasaan. Disebut ba'sun. Dia ibarat mendung yang mengerumuni hati, menyelimuti hati. Ya. Tapi belum turun hujan, baru gerimis. Ya. Tapi cukup membuat seseorang itu bersedih dan lemah. Betul gitu. Pernah merasakan itu? Ditimpa ghibah, ya kan, diserang fitnah. Ada orang yang berhenti nggak diserang fitnah? Ada yang berhenti, ada yang tumbang. Nah, ibu sekalian, kalau kita bisa melewati mendung ini, maka Allah akan uji dengan hujan yang deras. Kalau tadi cuman bersedih, sekarang sudah bercucuran air mata. Bercucuran air mata. Jangan dibilang saya tidak pernah menangis ya. Sampai bercucuran air mata. Hujan deras menimpa tubuh kita, tidak hanya hati. Kalau kata Ustadz Fadlan Karamatan, kalian itu di Jakarta dakwahnya kena fitnah. Saya di Papua sudah kena panah. Nah, itu ujian level 2. Jadi sudah mengenai tulang. Kawan saya mengatakan di Lampung
dakwah itu belum sah kalau belum berdarah-darah. Ada yang sudah berdarah-darah belum nih? Pasti antum akan dibuat berdarah-darah dulu hatinya. Nah, dibuat tersayat-sayat ya kan. Sampai berdarah-darah. Lalu kemudian hujan deras menimpa tubuh, menimpa tulang. Bapak Ibu sekalian, itu disebut doro ya. Yang ketiga itu adalah azalzalah, sudah dalam bentuk guncangan, gempa. Jadi bukan hanya gerimis, bukan hanya hujan deras, tetapi sudah berbentuk apa? Gempa yang tidak hanya menimpa tubuh tapi mengguncang rumah kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, jiwa kita, dan akal kita. Ini yang ketiga. Karena bagi teman-teman yang mengira ruqyah ini hanya dunia santai-santai saja, begitu teman-teman, itu keliru ya. Kita akan ditimpa dengan ujian sampai tubuh kita, perasaan kita, dan akal kita terguncang, begitu ya. Nih, perhatikan. Kalau perasaan kita terguncang, itu hanya selewat, labas, tidak masalah. Tetapi ketika sudah mengguncang tubuh, maka penyakit sudah kena ke tubuh. Kita melihatnya, mengucur darah. Tapi ikhwas sekalian, yang ketiga ini sudah mengguncang akal. Hampir-hampir kita tidak bisa lagi berpikir untuk melanjutkan begitu. Nah, gitu ya. Ikhwas sekalian. Kalau misalkan mau nikah lagi, itu ujian yang mana itu? Level mana itu? 1, 2, apa 3 itu? Baru tergoda ya kan. Mau nikah lagi, ini kayaknya nih gitu kan. Dan sudah ada calonnya. Itu baru apa itu? Yang merudung hati ya kan. Tiba-tiba antum jadi romantis. Tiba-tiba seperti spesialis bahas poligami di status Facebook ya. Itu baru level 1 itu. Level 2-nya sudah mengenai antum. Antum sudah diterkam. Ya kan? Antum sudah terikat itu. Mau jujur takut ya kan. Nggak jujur bagaimana itu. Nah, guncangan yang ketiga adalah ketika sudah ketahuan. Sudah lepas istri yang pertama. Nauzubillah ya. Nah, ikhwas sekalian, ini ujian. Wanita ini sudah tertimpa was-was. Sebelum kanker pasti was-was dulu. Itu ya Ikhwan. Yang kedua baru mulai kena ke perut, lambung, jantung, vertigo. Nah, kanker stadium 4 itu Ikhwan sekalian, atau sihir marid, itu sudah level ke-3. Ya, ini level ke-3. Jadi sudah mengenai perasaan, tubuh juga akal. Maka teman-teman harus berempati namanya. Tahu empati ya? Memposisikan diri kita pada dirinya. Ini teknik awal untuk mendapatkan kepercayaan dari pasien kita yang dia nanti akan bersungguh-sungguh mengikuti arahan dari kita untuk kanker ini. Ya. Karena ujian yang mereka rasakan itu sudah level 3 ya sekalian. Beberapa hari lalu, kemarin atau hari sebelumnya ya, saya ke Kediri, keponakan saya, anaknya ipar saya, itu meninggal di dalam kandungan. Jadi beliau ini baru hijrah, ya, pasangan suami istri baru hijrah, tubuhnya kurus, kecil, ya. Dan antum kan sudah mulai gemuk-gemuk nih. Udah hijrah agak lama tuh, udah diperbaiki tubuhnya sama Allah ya. Baru hijrah beliau. Dan kemudian menikah. Kemudian mendapat 2 baby, laki-laki. Dan meninggal di usia 6 menuju 7 bulan. Insya Allah. Meninggal di usia berapa? 6 menuju 7 bulan. Bagaimana kira-kira ibunya ini enggak? Terguncang enggak? Lalu meninggal di dalam perut hanya ada 2 pilihan. Diberikan obat rangsang. Apa itu? Rangsang ya. Induksi atau sesar. Kalau tidak, bayinya sudah mati di dalam. Seminggu yang lalu. Terguncang enggak? Terguncang sekali ikhwas sekalian. Dan saya meluncur ke sana.
untuk memastikan semuanya aman, ya alhamdulillah Jakarta Kediri sekarang bisa ditempuh 8 jam. Ya, sudah ada tol ya, ya sekalian. Dan kita bantu mengurusi semuanya, alhamdulillah. Dan ini bayinya. Saya sih di sini melihat hal yang luar biasa. Jarinya, ya dua-duanya ya sekalian, ini kiri dan kanan ini seperti ini, ya, di sini. Dan bayi usia itu tangannya belum bisa dilipat. Ini sudah ngelipat sendiri. Jadi lahir ke dunia untuk dikapani lalu dikuburkan. Kalau imannya kuat, dia akan berbahagia. Kenapa? Anak ini akan masuk surga, wajib dia masuk surga. Kedua-duanya. Dan diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di sana. Kalau orang tuanya ridho, maka orang tuanya juga akan masuk surga, akan dijemput. Apalagi dua. Tetapi ringan atau berat untuk ridho di sini? Berat ya sekalian. Nah ini namanya guncangan. Jadi kanker itu penyakit khusus untuk orang-orang dengan ujian pada level 3. Jadi kalau sihirnya juga berlevel-level, ujian juga berlevel-level, jadi sihirnya itu level tertinggi begitu. Bisa dipahami ya? Maka Al-Qur'annya, terapi ruqyahnya juga level tertinggi begitu. Bisa dipahami ya? Jadi kalau misalkan penyakitnya was-was, ihwas kalian, cukup 3 kul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, gitu ya. Lalu hilang was-was. Tetapi kalau hilang akal, ya kan, perlu serangkaian ayat-ayat ruqyah yang Nabi SAW bacakan memang untuk orang gila. Tetapi kalau penyakitnya sudah jiwa dan raga, perasaan, akal, dan tubuh, maka ruqyahnya pun harus surah Al-Baqarah. Begitu ya, harus surah Al-Baqarah. Kalau surah Al-Baqarah tidak mempan, diulang-ulang. Begitu hamba Allah. Ini level ujian seseorang berbeda, level sihir seseorang juga berbeda-beda. Maka kita jangan menyamaratakan pasien kita. Gitu ya, jangan menyamaratakan pasien kita. Tingkat atau entitas sihirnya pun berbeda-beda. Begitu hamba Allah yang muliakan. Maka wanita ini level Al-Baqarahnya berapa tadi? 5-7 putaran. Apa indikatornya? Sampai pingsan. Pingsan itu apa? Kondisi di mana dia tidak mampu lagi, teman-teman. Sampai ke titik 0 lagi. Kalau kecepatan itu ya sampai batas maksimumnya. Mobil macam-macam kan? Speednya kan? Ada yang 100, 120, ada yang 500 lebih hari ini. Speednya itu macam-macam. Sampai ke titik 0 kembali. Nah, maka wanita itu limitnya, batasnya adalah 7 putaran. 6-7 putaran. Tapi antum nggak bisa sampaikan, oh ibu ini baca Al-Baqarah 7 putaran. Kepada setiap pasien kanker. Bisa jadi baru diterapi dengan ayat-ayat ruqyah, dia sembuh. Oh, bukan kanker ternyata. Ini hanya lesu saja, sihir lesu. Sihir yang melemahkan hatinya pada level tertentu gitu ya. Bukan pada level yang tinggi begitu. Ya, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan ini sedikit banyak bisa dipahami. Hamba Allah yang muliakan, maka wanita ini perlu 7 putaran surah Al-Baqarah dan lalu dia sembuh. Ya. Ada satu kisah lagi di Jordan. Wanita ini mendatangi Syekh Abdul Baro bin Yasin Al-Ma'ani ya. Beliau mengatakan, ya Syekh, saya sudah sakit 24 tahun. Semua hal telah saya lakukan terkait ruqyah, bekam, dan herbal. Lalu berikanlah saya nasihat. Nah ini hamba Allah, ini enak sekali kalau kita didatangi orang seperti ini. Maka saya mengatakan bacalah surah Al-Baqarah. Ya. Berikutnya wanita ini pulang ke rumah dan sholat tahajud lalu membaca surah Al-Baqarah setengah surah di rakaat pertama dan setengah surah di rakaat kedua. Beliau salam. Ketika salam itu maka penyakitnya yang
dia derita selama 24 tahun itu sirna. Dalam 2 rakaat sholat, 1 putaran surah Al-Baqarah. Level dia adalah cuman 1 putaran Al-Baqarah. Kenapa 24 tahun mengidap penyakit ini? Karena belum mendapatkan nasihat ini. Padahal level dia adalah 1 putaran surah Al-Baqarah. Ya sekalian. Pasti antum menjumpailah dinamika ini, ya. Kisah berikutnya hamba Allah, ya, di Saudi Arabia, Makkah tepatnya, kalau ini 9 atau 8 tahun lalu, ya. Namanya Neng Saidah dari Garut, masih ada, Facebooknya pun masih ada, beliau masih hidup juga hari ini, ya. Beliau menjadi pembantu rumah tangga di Saudi Arabia, ya. Beliau kemudian singkat cerita diponis, ya, kanker darah stadium 4 juga. Sudah diobati di dokter-dokter canggih di Saudi Arabia dan Riyadh, ya, Makkah dan Riyadh. Dan kemudian sudah dapat ponis meninggal 2 minggu lagi, ya sekalian. Batuk darah, sudah keluar darah dari mata, dari telinga, dari kulit kepala juga sudah keluar. Sudah bau busuk. Sebab medisnya dia minum racun, diracun oleh temannya yang juga pembantu rumah tangga. Racun serbuk dari Madura, itu terkenal racun sihir dari sana. Jadi racun bercampur sihir begitu. Subhanallah wa sekalian, proses ruqyahnya via telepon sebanyak 6 kali dalam 1 bulan, kurang dari 30 menit setiap kali terapi. Dan intinya beliau sembuh total. Itulah yang mengawali saya terjun ke dunia ruqyah di Rehab Hati ini sejak 2012. Kisah awalnya saya abadikan dalam 1 tulisan, The Miracle of Tauhid. Jadi beliau sembuh hanya dengan ayat-ayat ruqyah, ya. Dalam 6 kali proses ruqyah. Yang di Makassar 7 putaran surah Al-Baqarah, ya sekalian. Dan ini kisah yang terakhir, ya. Kisah yang terakhir hamba Allah, ini pasien dari Bogor. Beliau sudah 16 hari di rumah sakit terbaik di Bogor dan mau dirujuk ke Darmais di Jakarta. Darmais ini rumah sakit kanker. Kemudian, ya sekalian, selama 16 hari terbaring di rumah sakit di Bogor, lalu kemudian dirujuk ke Jakarta. Sebelum ke Jakarta, beliau mampir dulu ke rumah rehab. Dan saya berikan waktu 3 hari, tim sudah disiapkan, Ustaz Yayan, hostnya waktu itu, ya. Dan kemudian Ustaz Yayan dan Ustaz Ardi waktu itu melihat pasien ini keluar dari mobil dibopong, ya Ustaz. Lalu naik ke lantai 2 rumah rehab pusat, ya, Cibubur. Lalu kemudian saya datang habis duhur, kita ngobrol-ngobrol. Nah teman-teman, ini antum harus perhatikan stepnya di sini. Kita ngobrol-ngobrol dan dari obrolan itu lahir slide ini, teman-teman. Lahir slide yang ini. Dan ini akan menginspirasi kita semuanya, ya. Pernah lihat slide ini? Ya. Ya. Jadi beliau menyampaikan keluhannya, ya, selama kurang lebih 15 menit. Ya. Intinya beliau dalam keadaan marah, gitu ya. Jadi setelah kita dengarkan diagnosa apa yang pasien rasakan, maka disimpulkan beliau itu dalam keadaan marah. Lalu kita konfirmasi, saya tanya, ibu dalam perasaan ibu sedih, marah, takut, mana yang dominan? Beliau mengatakan saya lebih dominan marah, Ustaz. Baik, marahnya kepada siapa? Beliau marahnya kepada suami saya. Suaminya ada di samping. Kenapa marahnya? Karena suami saya menyebabkan saya penyakit ini. Penyakitnya apa? Ya di lambung ini, Ustaz. Penyakit kanker ini. Ya. Autoimun, ya penyakitnya, dan kanker usus, ya sekalian. Maka kemudian saya bilang, apa alasannya? Karena saya diponis lupus 2 hari sebelum saya melahirkan. Ya. Saya diponis lupus 2 hari sebelum saya melahirkan. Lalu apa hubungannya dengan suami? Ya suami saya lah yang menyebabkan saya hamil. Nah, bisa lihat ya, udah agak aneh nggak di sini? Ya, maka kemudian
saya mengatakan banyak saat ini kaum muslimin yang sudah menikah menunggu anak. Hamil itu sebuah kabar gembira. Kenapa ibu menjadi marah? Ya karena suami saya lah yang membuat saya hamil, Ustaz. Sebenarnya ini tidak masuk akal. Mohon maaf, ini tidak masuk akal secara logis. Mungkin ada setan yang mempengaruhi ibu dalam hal ini. Maka beliau mengikuti saya. Dan waktu itu saya datang seperti ini persis. Ya, maksudnya enggak bawa apa-apa teman-teman. Enggak bawa bajaka, enggak bawa kurma, enggak bawa madu rehab. Dan saya duduk tenang, santai, menyender. Begini, ya. Ini istrinya, ini suaminya. Saya mengatakan, ibu tahu nggak? Ini pertanyaan kedua ya. Pertanyaan pertama adalah, dari 3 perasaan itu, sedih, marah, takut, apa yang kamu rasakan? Dia bilang marah. Maka saya ingin hapuskan marahnya, maka sedih dan takutnya akan hilang. Maka kemudian saya sampaikan, tahu nggak kenapa saya duduk tenang menghadapi penyakit yang di Bogor ini dikatakan ini tidak mampu lagi, harus ke Darmais. Beliau mengatakan saya tidak tahu, Ustaz. Saya mengatakan saya tenang karena saya beriman. Saya beriman kepada Allah yang mampu menyembuhkan usus ibu, kanker usus ibu atau apapun itu penyakit di perut ibu. Dan Allah itu sesungguhnya mampu menyegarkan kembali daging yang busuk, bahkan menghidupkan daging yang busuk. Menghidupkan benda yang mati, begitu maksudnya. Betul? Kadang kita tuh berpikir begini teman-teman, nggak mungkin ini penyakit medis, sudah membusuk, kan begitu? Nggak mungkin sembuh dengan Al-Quran. Padahal Allah itu mampu menyegarkan yang busuk, menghidupkan yang mati. Begitu saya sampaikan. Maka saya sampaikan kepada beliau, kalau ibu sembuh hari ini, kira-kira ibu bergembira nggak? Iya Ustaz, tentu saja bergembira. Saya tidak mau lagi di rumah sakit. Baiklah, kemudian saya tanya beliau dengan 6 pertanyaan. Teman-teman boleh konsepkan seperti apa nanti slide-nya ya. Ini 6 pertanyaan penting hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Saya sampaikan kepada beliau, sudah berapa lama sakit? Ini ada papan tulis ya. Boleh saya pakai ya? Saya tanya beliau, sudah berapa lama sakit? Sudah setahunan ini. Lalu kemudian saya tanya lagi, sudah berapa lama di ruqyah? 6 bulan. Baik. Di mana saja beliau sebutkan rumah rehab yang mana, ya. Dan sudah bertemu saya 2 kali, tapi baru itu pertama kali bertemu langsung. Ibu sekalian. Lalu saya tanya, ibu setelah ibu sakit ini, apakah iman ibu kepada Allah bertambah? Dia bilang, iya Ustaz. Saya semakin dekat kepada Allah. Alhamdulillah. Dengan sakit ini, apakah iman ibu kepada malaikat Allah bertambah? Biasanya pasien kita akan terdiam. Lalu kita berikan satu gambaran. Ibu kalau dulu menginginkan adanya bantuan dari khodam jin, dari dukun-dukun. Sekarang ibu masih mengharapkan itu enggak? Dia bilang, oh tidak Ustaz kalau itu. Berarti mengharapkan dari malaikat-malaikat Allah yang membawa rahmat, yang menurunkan ibu kesembuhan dengan syifa. Betul ya, betul Ustaz. Artinya ibu makin beriman kepada malaikat-malaikatnya. Lalu kalau kurang meyakini ikhwas kalian, sampaikan. Allah memiliki malaikat di langit dan di bumi. Ya. Malaikat di langit itu yang tidak terlihat, yang di bumi itu adalah orang-orang yang soleh. Sampaikan, kami adalah malaikat untuk ibu. Ya, maka dia akan bergembira itu. Ya, sekalian. Kemudian ini juga confirm. Ya, yang ketiga, apakah dengan sakit ini ibu makin dekat dengan Al-Quran? Beliau mengatakan, iya. Kalau dia mengatakan tidak, bantu dia untuk mengatakan ya. Bagaimana caranya? Ruqyah ini adalah Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran bertambah. Ya. Kemudian yang keempat, apakah ibu setelah sakit ini ya lebih mengenal nama ini Muhammad SAW? Beliau bilang betul Ustaz. Ya, kalau dia tidak menjawab ya bantu. Apakah ada satu saja amalan sunnah yang bertambah setelah sakit? Ya, kalau dia bilang tidak sama sekali, ruqyah ini juga adalah sunnah. Ya, sekalian. Ya, apakah setelah sakit ini ya ibu mulai memikirkan kematian?
maka dia pasti akan menjawab, ya, semua orang sakit yang dipikirkan itu adalah takut mati dan lalu mempersiapkannya. Ya. Yang terakhir ya wasallam, ini kuncinya. Antum bisa terapkan kepada semua pasien kanker atau depresi, ya, atau penyakit kejiwaan atau penyakit-penyakit berat, apa saja namanya itu. Yang terakhir ya sekalian, ini adalah kode dan qadar. Ya. Kode dan qadar itu ketetapan yang Allah tetapkan, ya, sebelum dan setelah. Kalau qadar itu yang telah terjadi, kalau kode itu belum. Sekalian. Namun harus menyampaikan kepada pasien kita dengan bahasa yang sederhana. Ibu, pernahkah suatu ketika ibu berpikir, untung saya sakit. Kalau enggak, mungkin saya sudah di mana. Alhamdulillah, saya sakit. Dengan sakit itu saya mengenal Tuhan saya. Saya mengenal sunnah. Saya merasa lebih baik setelah sakit. Kira-kira kalau pasien ditanya begitu, kemungkinan menjawab iya apa tidaknya dominan mana? Iya, ya kan? Kalau antum ditanya gitu, jawab iya apa tidak? Merasa beruntung nggak dulu pernah sakit? Ya, merasa beruntung kan? Maka kalau ini sudah 6-6-nya iya, maka ya ucapkan selamat. Ya, bahwa dia telah mencapai level yang pertama atau dia telah memenuhi syarat untuk disebut orang yang beriman. Dan selama sakit 6 bulan ini Allah sedang upgrade. Allah sedang tingkatkan keimanannya, atau penyakit yang dia derita itu untuk meningkatkan imannya, atau dengan sakitnya selama ini imannya sedang Allah perbaiki. Kenapa? Ini semua adalah 6 rukun iman. Begitu hamba Allah. Apa kabar gembiranya? Karena orang itu pasti, lihat ya, pasti sembuh dengan Al-Quran. Kenapa? Allah mengatakan, Qul huwalil ladzina amanu hudan wa syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran itu penyembuh bagi orang yang beriman tanpa syarat. Sampaikan itu. Biar tidak terbebani untuk beli bajakah maksudnya. Ya kan? Biar dia tidak terbebani untuk berapa saya bayar. Ya. Sembuh tanpa syarat. Setelah dia beriman. Beriman. Bisa nggak sampai tahap ini kira-kira dengan bahasa antum nanti? Untuk komunikasi dengan pasien antum. Ini 6 poin ini ya. 6 poin ini. Ya sekalian. Apakah dengan sakit ini membuat Anda ingat kepada Allah? Dengan sakit ini bertambah keyakinannya pada malaikat-malaikat Allah. Sehingga tumbuh keingintahuan amalan-amalan yang mengundang malaikat. Bukan mengundang setan. Begitu kan? Baru yang ketiga adalah lebih dekat pada Al-Quran. Lebih dekat kepada sunnah Nabi. Lebih dekat pada kematian dan memikirkannya. Lebih dekat kepada apa lagi? Ya, sunnahnya dan kemudian kepada qada dan qadarnya. Ini maksudnya sederhana sekali. Maka ini adalah mungkin ucapan selamat pertama dia. Ucapan selamat yang dia terima pertama kali mungkin dari dokternya. Kira-kira kalau pasien menerima ucapan selamat dari dokter, senang nggak dia? Mending menerima ucapan selamat atau vonis mati? Selamat ya sekalian, ya. Ucapkan itu. Ibu bergembiralah. Ya. Allah memberikan kabar gembira untuk ibu karena keimanan ibu sudah lengkap 6 sektornya. Pasien saya tadi mengatakan, alhamdulillah Ustaz. Iya, alhamdulillah. Tapi setelah step ini, ibu belum akan sembuh. Kemana harus saya pergi Ustaz? Enggak kemana-mana. Tinggal merealisasikan imannya itu dengan ketakwaan. Di sini beliau langsung mengatakan, berat Ustaz, ini yang berat. Iya, itu yang berat. Memang itu yang berat. Tapi kita akan analisa beratnya di mana, dan lalu saya pastikan ketika ibu bisa lewati ini, ibu sembuh. Mau sembuh apa tidak? Pasien kalau ditanya mau sembuh apa tidak, pasti dia jawab, mau. Kalau kewajiban yang dia berat itu taat kepada suami, kalau dengan taat itu dia sembuh, pasti dia akan taat. Gitu ya. Selama ini dia taat pada suaminya karena dia tidak mengetahui bahwa dengan taat itu dia akan sembuh. Kenapa? Nggak ada yang menggaransinya, teman-teman. Ya, maka di situ saya sampaikan
takwa, bertakwalah kepada Allah. Apa itu? Lakukan perintah Allah. Dan taat kepada suami adalah perintah Allah. Bukan perintah Nabi, tapi perintah Allah. Ikhwah sekalian, hamba Allah yang dimuliakan, ya. Setelah kita bertakwa kepada Allah, maka ada jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man haitsu la yahtasu, ya. Ketika engkau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, seorang ulama mengatakan, kalau Allah ambil sesuatu darimu yang engkau tidak sangka akan kehilangannya, dan engkau bertakwa kepada Allah dalam tanda kutip, maka Allah akan mengganti, memberikan kepadamu sesuatu yang engkau tidak sangka-sangka akan memilikinya. Ibu sekalian, yang di sini ada jalan keluar. Jalan keluar itu pintunya di sana, teman-teman. Di sana ada pintu, ya. Kalau antum di sini ada gempa, maka jalan keluar ada dua, kan? Sana dan di sana. Di sana ada benteng, antum harus loncat. Tahu, ya? Di depan juga ada benteng, bisa loncat, bisa masuk pintu sebelah kiri. Nih. Itu baru informasi jalan keluar. Tapi antum belum keluar dari rumah ini. Dari lembah ini belum keluar. Kita baru tahu, oh, celahnya ke sana. Ini yang disebut ayat ini. Maka kita akan keluar setelah kita istiqomah berjalan. Dan perjalanan ini tidak singkat. Nah, inilah yang disebut level ujian seseorang itu. Tadi, ya, ada yang sampai berdarah-darah dulu. Ya, ada yang cuman dirudung, duka di hatinya. Ya, ada yang sampai, ya, akalnya pun terguncang. Seakan-akan ini berakhir atau tidak, begitu hamba Allah. Ya. Maka pada saat seseorang itu bertawakal di dalam guncangan di mana dia berjalan, ini disebutkan di dalam Quran surah Fussilat, ya, ayat 30, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Ini, teman-teman. Ketika kita berjalan istiqomah dalam jalanan ini, maka Allah turunkan malaikat. Dan dia itu bukan nawari uang. Malaikat ini bukan nawari pekerjaan, ya, bukan nawarin rumah atau mobil. Apa yang dia katakan? Alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih, bergembiralah dengan surga. Ya. Jadi kalau ada orang yang memegang bahu antum dan mengatakan itu, dia malaikat antum. Ya, maka ikhwas sekalian, di sana kita belum mendapat kesembuhan, baru dapat teman untuk berjalan. Kapan kita akan sembuh? Ketika kita bertawakal kepada Allah sepenuhnya. Kapan seseorang itu tawakal kepada Allah? Ketika dia sudah kecewa sama orang tadi. Ini rangkaiannya, ya. Rangkaian dari mana tadi? Kita sadar bahwa dengan sakit ini mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kemudian membuat kita bertakwa. Nih, kalau sadar tapi belum bertakwa, udah masuk belum itu pada poin 2? Belum. Harus bertakwa dulu. Sebagaimana orang lain bertakwa. Kalau sudah bertakwa harus apa? Istiqomah dulu. Sampai antum dapat teman-teman. Iya gak? Sampai dapat kawan-kawan, dapat jemaah, orang-orang yang memuliakan antum. Mas sekalian, pada tahap ini peruqyah itu digoda. Dari awalnya dia orang yang terhina, tidak dikenal, kemudian dia dimuliakan, dijamu, diikuti banyak jemaah. Godaannya apa? Buat jemaah itu lari. Memisahkan diri dari barisan. Itu godaan, terus terang Allah. Kita digoda dengan kemuliaan. Ya. Mas sekalian, di situ istiqomah, ketika kita istiqomah dengan jemaah yang meskipun berat ini, maka kemudian nanti ada orang-orang yang mengecewakan antum di situ. Nah, kalau antum sudah dikecewakan manusia, 1, manusia 2, manusia 3, lalu antum menyimpulkan sebagaimana kesimpulan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku sudah merasakan semua kepedihan dan tidak ada yang paling berat selain berharap kepada manusia. Pasien berharap kepada siapa? Peruqyah. Ketika dia sudah tidak bisa, tidak mampu, tidak mau lagi berharap kepada praktisi, kepada dokter, dia bertawakal kepada Allah,
di situ kesembuhan tuh turun. Bagi peruqyah, setelah dia tidak bergantung lagi pada ilmunya, tidak berharap lagi pada bacaannya, tidak berharap lagi pada tekniknya, pada kemuliaannya, pada kebaikannya, lalu dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang di situ sembuh. Baik hamba Allah yang muliakan, setelah disampaikan itu beliau bergembira. Ya, dan saya tanya, "Ibu bagaimana perasaannya sekarang?" Dia bilang, "Tenang, Ustaz. Alhamdulillah setenang saya kalau begitu." "Iya, Ustaz. Kalau tenang biasanya sakitnya hilang." Ya sekalian, ya. Kalau psikolog itu bedanya closingnya. Kalau ingin tenang minum obat ini. Itu cara menjatuhkannya begitu. Teknik menjatuhkannya di situ. Kalau peruqyah bukan beli herbal ini ya. Tetapi kalau sudah tenang, biasanya ibu lapang. Dia cek dadanya. "Iya Ustaz, lapang." Kalau sudah lapang, sudah tenang, biasanya penyakitnya juga sembuh. Tubuh ibu makin kuat. Dia pegang-pegang. "Iya Ustaz." Bahkan dia loncat-loncat. Loncat-loncat teman-teman. Dia pun aneh. Ini setelah terbaring 16 hari dan beliau sembuh total. Dan ibu sekalian, itu sebelum TFT Bogor ya. TFT Nasional Bogor. Dan berapa bulan kemudian saya mendengar beliau wafat. Ya. Semoga Allah Ta'ala mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga. Tetapi suaminya menelpon saya dan beliau merasa puas. Alhamdulillah, bahagia istrinya wafat dalam keadaan baik. Sebelumnya saya sudah sampaikan, kanker itu berlomba dengan setan. Tadi ya saya sampaikan di awal, sihir dosis tinggi, berlomba teman-teman dengan setan. Maka pasien-pasien kanker harus mendapatkan bimbingan. Maka saya menyiapkan tempat itu di Ciampea Bogor. Di situ nanti ada satu gedung ya yang akan kita jadikan iwas kalian pusat rehabilitasi sihir, kanker dan narkotik ya. Rehabilitasi sihir, kanker dan narkotik, juga orang-orang gila. Nah, ini insya Allah sedikit iklan ya teman-teman sekalian. Di sana sekarang sudah selesai untuk penanaman pondasi tiang ya. Dan sekarang sedang ada Facebook saya enggak? Nah, di sini. Sekarang kita sedang menunggu dana ya untuk mohon maaf nih, nggak bisa ditampilkan ya. Saya ada video nih teman-teman sekalian. Ini sebagai pengingat saja ya. Alhamdulillah sudah masuk. Ya. Maka kita perlu waktu 2 minggu sampai 3 bulan untuk proses penyembuhan pasien-pasien kanker kita. Ya, pasien-pasien kanker kita. Tujuannya apa? Penyembuhannya tadi hanya 2-3 jam untuk awal. Ya, setelah beliau hilang rasa sakitnya, kemudian apa selanjutnya hamba Allah? Ya, diberikan makanan yang nanti akan menghilangkan kankernya. Ya, contohnya apa? Kurma ajwa. Itu memang menghilangkan racun. Ya, satu-satunya buah yang disebutkan Nabi SAW akan menyembuhkan sihir dan racun. Ya. Kemudian juga diberikan bajakah yang memang secara medis ya bisa menghancurkan sel-sel kanker. Ya, telah dibuktikan di Korea. Dan juga salah satunya tadi saya ngobrol dengan Ustadz Sariful Mahya Lubis di dalam, kencing unta. Ya, yang kita tahu itu memang obat kanker. Ya, obat kanker dengan dosis tertentu ya teman-teman. Jadi jangan asal rekomendasi minum kencing unta. Ya, ya sekalian,
karena dia ada ramuan dengan susunya. Berapa volumenya itu yang kita tidak tahu. Gitu ya. Hanya memang orang-orang yang kanker ini ketika diminumkan kencing unta, dia merasa di titik-titik sakit kankernya itu seperti hancur. Jaringan kankernya seperti putus. Ini sama seperti terapi semut, terapi gigit lebah, ya ibu sekalian, atau terapi air laut. Mereka merasakan sektor-sektor di tubuhnya itu seperti ada jaringan yang terputus sakitnya. Memang mengobati sakit. Ya, ibu sekalian, ini update dari tanah wakaf kita. Nah, ini Ustadz Yayan. Ustadz Yayan tergoda untuk sejenak sholat di sana. Nah ini ibu sekalian, ini ada di sebelah kiri ada musola, ya. Sudah lengkap dengan tempat wudhunya, ya. Di sebelah kirinya, ini saya selfie di sana. Nah, ini ada musola ukuran berapa Kang Yayan? Mungkin 3x4 ada. Ya, ini informasinya berapa ini? Abu Toha ada hadir belum? 13 juta ya sekalian, ya. Jadi 3 meter 13 juta. Jadi ketika melihat gambar ini, saya terinspirasi bagaimana kalau untuk tahap awal kita bikin bangunan, ya, aula itu dari saung dulu gitu. Ya, aula dari saung dulu, ya. Kenapa? Sebelumnya tempat itu panas banget nih. Ketika ada saung itu, tiba-tiba menjadi sejuk ya sekalian. Saya nggak tahu memang ke sana pagi-pagi atau bagaimana begitu. Tapi tempatnya itu sejuk sehingga Ustaz Yayan itu tergoda untuk sholat dulu di situ, ya. Dan saya berpikir bagaimana kalau kita buat bangunan seperti ini, ya, khusus untuk aula masjidnya, yaitu seluas, ya, kurang lebih nanti menampung 500 orang. Kira-kira bagus nggak nih? Ya. Dan ini teman-teman, ya, areal ini di samping persis gedung auditoriumnya. Jadi di sini memang gedungnya, ya. Di samping sini nih, di belakangnya kita akan bangun apa namanya? Namanya saya sebutin saung, ya. Aula saung. Nah, aula saung. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman melihat di sini di presentasi yang kita presentasikan tiap hari. Ya, sebentar. Ini letaknya di sini. Ya, sebentar. Nah, letaknya di sini teman-teman sekalian. Nah, ya, di sini. Jadi di masjid ini memuat 500 orang. Jadi kita akan buat aula saung untuk 500 orang. Kalau 3x4 itu 15 juta, kira-kira untuk 500 orang ini berapa juta kira-kira? Udah sampai 1 miliar kan? Ya insya Allah 100-200 juta lah kita akan bangun, dan itu cepat pembangunannya, nggak bertahun-tahun. Jadi dari musola saung ini, ya, kita akan adakan training ruqyah di sana setiap minggunya. Dan nanti kaum muslimin diajak berwakaf di gedung sebelahnya. Cantik nggak kira-kira? Setuju nggak? Nah, saya belum bicara dengan tim ini, ya. Kalau nanti tim setuju, kita akan galang dana sekitar 100-200 juta. Saya yakin tidak sampai sebulan itu, ya. Kalau saya ada rezeki, saya ingin borong semuanya sebetulnya, ya. Kita buat aula saung dan kita adakan training ruqyah di situ untuk memulai peradaban di sana, ya. Dari mulai musola ini di mana Allah Ta'ala disembah, ya, kita buat amal di situ untuk mengumpulkan uang di sana. Tujuannya apa? Kita akan eksekusi, ya, pengobatan ruqyah, satu untuk sihir yang menahun, rehabilitasi sihir namanya, kemudian untuk kanker atau imun dan jantung, dan yang ketiga adalah untuk orang gila. Sekarang viral di YouTube, ya, orang menemui orang gila, ya, orang-orang sehat menemui orang gila, ngasih makan, dicukur, dimandiin, tapi belum ada yang diruqyah kan? Nah, belum ada yang diruqyah sampai sembuh. Ya, Masya Allah. Itu mimpi saya puluhan tahun lalu. Enggak puluhan tahun lalu, ya. Sejak 10 tahun lalu. Insya Allah akan terrealisasi di sini. Baik, ya, amin ya sekalian. Ini iklan, ya. Ya, ini iklan tentang Geraha Rehabilitasi. Jangan lupakan geraha itu. Ya, jangan antum menyesal setelah mereka berdiri, antum menyesal tidak berbuat apa-apa untuk itu, ya.
Jadi saya perlu dana sekitar 800 juta, teman-teman, untuk membangun, menyambung dari pondasi ke atas. Tetapi saat ini, sebelum itu terkumpul, baru ada 200-300 jutaan, kita akan bangun aula dan kita akan training di sana. Nah, nanti titip teman-teman, kalau nggak ada peserta, antum yang hadir, siap ya. Nah, insya Allah nanti di situ antum bisa berekspresi ya, bisa berekspresi, mengekspresikan trainer ruqyah di sini. Nah, sekarang kita masih ada waktu 45 menit, teman-teman. Kita akan bahas slide-nya. Ya. Kalau tadi kita bahas secara verbal bagaimana penyembuhan untuk kanker itu. Wah, ini bukan iklan ini. Ini kok tampil begitu aja. Nah, ibu sekalian, tentang kanker dan Al-Quran. Mohon disimak, ini penampilan pertama saya untuk teman-teman trainer ruqyah khusus praktisi rehab hati, membahas tentang kanker dan Al-Quran. Ya, semoga Allah anugerahkan taufik dan hidayah untuk antum untuk memahami ilmu ini dan menolong banyak jiwa. Ya, jadi kalau ruqyah itu mengobati, kalau kanker ini menolong jiwa. Beda nggak menolong manusia dan menolong satu jiwa? Beda, hamba Allah. Ya, membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh kehidupan. Menyelamatkan satu jiwa sama dengan menolong seluruh kehidupan. Luar biasa pahalanya, keberkahan yang tidak akan berakhir, teman-teman. Ya, maka ketika kita memahami ini, insya Allah kita akan mampu menolong lebih banyak jiwa dari pembunuhan yang dibuat oleh setan. Setan jin dan setan manusia. Kalau setan jin itu melalui sihir, setan manusia melalui perangkat medisnya. Pembunuhan yang terencana, ya, ikhwas sekalian. Dan itu bukan program biasa, itu program global. Ya, Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ikhwas sekalian, mulai dari sini tetap sakit itu baik dalam sudut pandang Islam. Itu yang harus antum terapkan. Sakit baik dalam sudut pandang Islam. Islam yang mana? Sudut pandang yang mana? Sakit itu baik jika kita memandangnya dari sudut akhirat. Untuk kehidupan manusia di akhirat. Apa itu? Jadi ingat akhirat, ingat mati, ingat Allah. Begitu ya? Tergugurkannya dosa. Kalau dengan sakit itu manusia istighfar. Kalau dengan sakit pergi ke dukun, musibah, ya, ikhwas sekalian. Baik, dimulai dari sini, kemudian juga yang dikatakan tadi 5 tahapan sakit. Sakit itu peringatan, akan Allah angkat setelah manusia ingat. Sakit itu adalah musibah, akan Allah angkat setelah gugur dosanya, setelah dia bertaubat. Sakit itu adalah ujian. Kalau manusia bisa melewatinya, sampai manusia bisa melewatinya, sakit itu adalah azab sampai dia bertekuk lutut, dan sakit adalah kematian sampai dia mati. Maka ada sakit yang merupakan jalan kematian yang semuanya ada hikmah, ya. Yang berikutnya dibahas juga, ikhwan, sakit itu ada jasmani dan ruhani, ya. Yang kita tahu bahwa sakit fisik obatnya pasti di muka bumi, namanya adawa, perlu tabib di sini dan Allah yang menyembuhkan. Intinya di sini Allah yang menyembuhkan. Ya, kemudian yang berikutnya ini adalah gambaran obat yang ada di muka bumi, ya. Jadi jangan kemudian karena antum tidak jualan ajwa, dilewat saja. Ya, ini materi ini, teman-teman, adalah saya sampaikan sebelum saya jual ajwa, ya. Jadi sejak beberapa tahun lalu memang sudah begini slide-nya. Ada madu, ada ajwa, ada bidara, ada habatus sauda. Ini saya sampaikan sekitar 8 tahun lalu sebelum kita jual bidara, habatus sauda. Ini saya sampaikan sebelum saya buat produk bidara, sebelum rame bidara. Ini juga disampaikan sebelum kami jual madu, ya, ikhwas sekalian, dan juga ajwa. Memang ini obat-obat material yang ada di muka bumi untuk penyakit-penyakit fisikal, gitu ya. Nah, ini pendalaman. Di sini maksudnya ajwa tertentu saja yang bisa menjadi obat bagi penyakit, ya. Ajwa dari aliyah atau dari awali, dari tanah, ya, khusus tanah haram di kota Madinah.
Begitu Ibu sekalian, ya. Kemudian berikutnya ini adalah lebih jelas lagi, dan ini adalah untuk menjelaskan bahwa ajwa kita benar-benar original dari bibitnya di sana begitu. Ya, tujuannya seperti itu Ibu sekalian. Ya, terlepas kita menjualnya atau tidak begitu ya. Ini pun akan menambah harapan hidup bagi orang-orang yang punya penyakit terberat sekalipun sekali berkanker ya Ibu sekalian. Kemudian juga yang kedua adalah tentang bajakah ya, yang kita juga sedang launch. Ini adalah obat secara medisnya atau secara fisiknya. Disebutkan ciri-cirinya di situ. Ya, kita tampilkan ya sekalian, ada 2 jenis bajakah ya. Karena sekali lagi ini medis, maka kita perlu tabib tadi. Bajakah yang baik ada tampala, ada kalalawit ya. Kalau di Aceh ini adalah tampala. Kalau di Kalimantan yang ini justru kalalawit namanya. Begitu ya, kita harus tahu, harus paham juga teman-teman sekalian. Tampala yang di Aceh itu putih, kelopak bunganya 4, di tengahnya kotak, daunnya berminyak, tidak berbulu. Yang kalalawit bedanya sedikit, kulitnya merah. Ya, ini bajakah yang ditampilkan ini adalah dari Palembang. Kita ambil videonya karena perlu gambaran untuk memberitahu kaum muslimin yang ingin mencari di hutan itu cara makannya begini, begitu. Cara minumnya dipotong lalu diminum. Bagi yang suka ngabolang dulu waktu kecil ya, tinggal langsung aja ke hutan sebetulnya. Tapi kalau kita ajak pasien-pasien kanker kita ke hutan, takutnya keburu wafat di jalan ya. Apalagi stadium 4. Makanya saya berpikir gimana caranya ya? Apakah dimasukin ke botol begitu? Lalu kemudian saya berpikir mungkin basi, kalau ditambah konsentrat lain mungkin jadi tidak asli kan? Maka saya berpikir waktu itu kita bikin teh bajakah ya. Ternyata tim mencari sudah ramai juga tim teh bajakah di luar. Ya, hanya saja teh bajakah ini tidak terlalu panas untuk merebusnya. Karena merebusnya perlu 30 menit sampai benar-benar hancur. Teman-teman, berbicara medis, berbicara fisik, kita harus akurat, nggak boleh ragu, nggak boleh bingung ya. Kenapa bajakah ini bisa mengobati? Karena memang sudah diteliti, di dalamnya ada zat-zat yang mengobati, bahkan membunuh sel kanker ya, menghilangkan sakit ya, antioksidan, antiseptik ya, dan lain-lainnya. Maka kemudian ada 2 kategori penyakit. Kalau ini sebagai pengetahuan bagi teman-teman, karena ini nanti diperlukan untuk penyakit kanker tadi. Jadi misalkan antum gagal nih, konsultasinya gagal, terapi ruqyahnya nggak begitu progresif begitu, hanya mungkin 10-20% sembuhnya, dibantu dulu dengan bajakah teman-teman. Ya, makanya kita sediakan 10.000 paket gratis teman-teman. Ya, harganya pun murah, ya, hanya 25.000 saja. Itu orang pasti mampu untuk beli, gitu ya. Nah, tampala dosisnya tinggi untuk penyakit apa? Kanker, tumor, benjolan, stroke, ya, TBC, gondok, miom, dan kelenjar getah bening, stamina pria wanita. Saya ulang ya. Ini hasil penelitian kecil-kecilan saya. Kanker, tumor, ya, kemudian benjolan, ini maksudnya kelenjar getah bening ya. Kemudian berikutnya stroke ya. Kita lari ke bawah TBC, kemudian gondok, miom, stamina pria. Ini lebih tinggi daripada madu sider Yaman setiap stamina prianya ini. Nah, kalau kalalawit atau yang merah itu dosisnya agak rendah, itu adalah untuk asam urat ya, diabetes, kemudian ambeien, asma. Berikutnya adalah darah tinggi, pegel linu. Pegel linu ini pegel di belikat ini ya, dan pundak. Kemudian juga prostat, keputihan, amandel ya. Kemudian berikutnya adalah sering kram ya, amandel. Mana amandel? Oh ini ya, amandel. Kemudian sakit pinggang, asam lambung. Dan ini terbukti teman-teman ya, ada salah satu ikhwan kayaknya hadir di sini ya. Siapa waktu itu, waktu di Bogor hadir, lalu amandelnya pecah. Ya, di sini kayaknya hadir beliau tadi, ya. Di puncak waktu itu, ya amandelnya sembuh di tempat, teman-teman. Jadi ini, kalau orang-orang mengatakan asam urat itu kan sebetulnya pegel ya,
pegel area mana? Area leher, pundak sini, belikat, sakit di sini, itu sembuh teman-teman. Jadi hampir-hampir saya mengatakan kalau begitu nggak perlu lagi ruqyah. Ya, untuk penyakit fisiknya maksudnya. Tetapi kenapa masih perlu ruqyah teman-teman untuk kanker? Karena ini mengobati fisik tubuh yang diobati, lemah, badan. Ya. Kalau ruqyah syariah mengobati hatinya atau sumber penyakit awalnya. Ya. Kemudian yang tidak ditulis di sana, Bajakah juga menyembuhkan candu rokok, candu sabu-sabu. Jadi teman-teman untuk mengobati orang yang kecanduan rokok atau sabu-sabu tidak perlu kolaborasi hipnoterapi dengan ruqyah. Kasih Bajakah aja muntah-muntah dia. Nah, Ahi Joni bawa temannya waktu itu ke rumah, bukan teman beliau, agen Ajwa sih. Rambutnya gondrong, kemudian masih ada gelangnya, ada tatonya juga. Saya bilang ini dapat dari mana? Ini agen Ustaz. Oh ya udah nggak apa-apa lah kalau agen. Minum Bajakah sama madu sidr. Habis itu dia bilang seperti ada lendir di sini Ustaz. Saya bilang antum merokok? Dia bilang, saya peminum Ustaz, masih aktif, baru taubat. Oh, baru nikah. 1 menit kemudian lari kamar mandi, muntah-muntah. Jadi teman-teman ya, zat adiktif apa saja, sihir itu punya zat adiktif teman-teman. Ya, yang menimbulkan apa itu? Alergi, kecanduan, ya itu bisa hancur diserap dengan kayu ini. Nah, insya Allah teman-teman mulai memahami ya bahwasanya memang ada penyakit-penyakit medis dan deretan penyakit tadi yang membuat saya bingung selama ini. Dan ternyata Allah kirimkan Bajakah. Ya, ada di Kalimantan, ada di Aceh, ada di Palembang dan ada di Pulau Jawa. Ya, Ustaz Yayan sudah menerobos Gunung Gede. Beliau 2 minggu di sana. Ya, dan beliau menemukan 20 jenis. Ya, tetap yang kita ambil hanya 2 jenis. Di Indonesia ini ada 200 jenis, teman-teman. Jadi kalau kesimpulannya, kalau mau yang asli, belilah di Rehab Hati. Ya, ibu sekalian ya. Baik. Barakallahu fiik, itu iklan sekali lagi ya. Tetapi berhubungan dengan penyakit ini. Yang kedua, penyakit rohani. Di ruang hati yang bernama marad, obatnya syifa. Kembali ya, Al-Quran, sholat, dzikir dan ilmu. Kita skip ini, masuk ke ruang tazkiyatun nafs. Secara inti dijelaskan tentang proses penciptaan jiwa manusia. Dari ditiupkannya ruh kepada jasad, lalu lahirlah jiwa. Intinya teman-teman, jiwa itu adalah keinginan manusia yang 4. Yang ini, keinginan ini kemudian menimbulkan gejolak di dalam dada manusia. Gejolak itu apa? Letupan, ledakan, ya, dorongan yang tidak tersalurkan itu akan melahirkan gejolak atau sebuah energi yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu. Mobil kalau digas, ya, lalu kita rem, apa yang terjadi? Mesinnya jadi gitu. Nah, itu gejolak di sini. Ya, dengan gejolak ini maka roda manusia yaitu kaki ini berjalan mengikuti keinginan. Gejolak jiwa. Ini inginnya 4, makan, punya istri, atau gejolak lapar ingin makan, gejolak syahwat ingin punya istri, kemudian gejolak ingin punya harta dan ingin memiliki pengaruh atau kekuasaan. Sumber kesedihan, ketakutan dan kemarahan 4 ini. Hanya manusia diuji dengan level yang berbeda. Ini kita harus adil juga kepada pasien kita. Ya. Kita waktu anak-anak diuji dengan ini, ingin makan. Setelah agak dewasa, kita ingin punya istri. Ya, ini para jomblo-jomblo kalau masih ada yang tersisa, ya, ini gejolaknya ingin punya istri kalau masih ada ya. Nah, ya saya lihat. Nanti kalau sudah selesai gejolak ini, gejolak berikutnya di sini kita udah punya istri nih. Kemudian punya anak, ingin punya rumah, dibeli dengan uang. Ingin punya kendaraan, dibeli dengan uang. Ya. Lalu setelah ini punya, sudah mapan namanya, maka ingin punya kekuasaan. Ini bisa diterapkan kepada setiap pasien kita dan diri kita. Kalau kita bergejolak, itu kenapa? Lihat, kita pada step mana. Dan jangan mencela orang lain yang masih di bawah. Ada orang yang hidupnya sampai mati, dia memikirkan bagaimana caranya makan. Ada teman-teman galau karena nggak ada beras, ada itu. Jangan salah itu, galau karena nggak ada gas.
Jangan iri dengan orang yang diuji dengan gejolak yang ketiga. Ini udah mikirin bagaimana caranya dapat mobil sport. Ini masih mikirin bagaimana cara makan. Ini adil, Allah itu menguji manusia dengan level ini. Ini gejolak jiwa ya, teman-teman sekalian. Ada juga orang yang diuji untuk memikirkan syahwatnya. Ada yang urusan mau nikah atau mau nikah lagi. Nah, hati-hati, bisa jadi Allah kunci antum di situ. Sampai bukan hari kiamat, sampai mati itu diuji dengan keinginan untuk nikah lagi. Itu kan kasihan kan? Iya, kan kasihan ya, ya sekalian. Nah, harus diberesin ini. Teman-teman, ada juga yang diuji dengan kekuasaan. Ada nggak di antara teman-teman kita setelah ini mapan, lalu ingin buat grup sendiri? Nah, ini ujian yang ini. Itu nggak ringan, teman-teman. Suatu hari akan menggoda antum. Nggak ringan, saya katakan. Suatu hari akan menggoda antum ingin memiliki kerajaan sendiri. Memang enak. Ya, memang enak. Tapi sebenarnya ini nih, kalau tujuan akhirnya dakwah, kenapa nggak bareng-bareng? Nah, itu nggak didapati kecuali kalau dia belajar tazkiyatun nafs. Karena tazkiyatun nafs itu mempelajari bagaimana untuk memurnikan ini, untuk memunculkan 4 dorongan lain. 4 dorongan lain adalah berbagai macam jenis ibadah yang juga Masya Allah 4. Ibadah lisan, ibadah fisik, tadi sampai berdarah-darah ya, ibadah hati, ya, dan ibadah harta. Bagaimana dengan lisannya, dengan hatinya, dengan dirinya, dengan hartanya dia bisa beribadah, karena tujuan hidup adalah ibadah. Hanya tujuan yang 4 itu pada sisi kanan, yaitu pada ruhnya, yang sisanya pada sisi kiri, yaitu jiwanya. Ini yang disebut gejolak. Maka kalau dia sudah memutuskan hidupnya untuk akhirat, gejolak ini akan padam perlahan-lahan. Intinya begitu. Maka penyembuhan kanker pun demikian. Gejolak tadi, marah, sedih, dan takut ini kenapa? Karena yang 4 ini tidak tercapai, hamba Allah. Tidak tercapai. Atau belum dia bisa pahami. Baik, kemudian itu dimasukkan ke dalam ruang yang bernama jantung. Ya, sekalian, ruang bernama jantung. Ada nafsu dan ada juga takwa ya. Nah, ada nafsu dan juga ada takwa. Ini penjelasan tentang nafsu tadi. Keinginan yang 4 ini. Keinginan. Ya. Yang paling berat ini nanti mendakwahi istri kita. Menyampaikan bahwa perasaan yang dia alami itu adalah nafsunya. Teman-teman sekalian. Ini yang paling berat nanti. Ketika antum mampu, maka antum akan mendapati kemudahan-kemudahan keluar. Karena istri kita adalah sumber kekuatan kita di rumah. Bagi seorang laki-laki, ya. Kapan puncaknya ini? Ketika istri antum hijrah. Jadi alhamdulillah ketika istri kita sudah hijrah. Masya Allah. Itu setengah dari beban kita telah lepas. Allah berikan energi untuk berjalan terus. Jadi kepada istri ya. Kenapa ini hubungannya pada istri? Kepada pasien-pasien kita demikian ya wasilian. Ya. Kalau beban jiwanya telah terilis, ya, maka gejolaknya akan hilang. Ya. Maka kemudian beban psikisnya berkurang, dirinya, tubuhnya akan tenang dan sehat. Kesehatan, kesembuhan fisiknya ini didapati saat itu juga, gitu ya. Ya teman-teman, kalau berhasil melakukan konsultasi dan menterapi pasien kita sembuh di tempat, ya, di situ, bukan besok atau lusa. Ya. Jadi kalau antum berhasil menterapi seseorang dari kanker, pulang itu balik memang. Dia pulang itu berdiri jalan gitu ya. Ruang hati ya. Oke, sekarang begini. Ketika dorongan yang kanan dan yang kiri ini bertabrakan, sama-sama dunia dipikirin, akhirat dipikirin. Inilah yang disebut gejolak itu. Ya? Pak bedol-bedol. Nah, ingat, masing-masing ada levelnya ya. Jangan saling menghina ini. Jangan saling mencela, ada levelnya. Kamu udah 70 tahun ingin jadi presiden, ngapain sih? Itu level dia. Ya, level kita tidak jadi presiden. Iya kan? Level kita jadi apa dong? Ya terserah, kalau mampu jadi presiden, bagus. Kenapa tidak, ya kan? Kalau enggak, ya jadi gubernur. Kalau enggak, jadi wali kota, Pak Camat, kepala desa,
Kalau nggak jadi kepala desa, sekdes. Kalau nggak mampu jadi Pak RT. Kalau nggak mampu jadi Pak RT, memimpin satu lingkungan, jadilah kepala rumah tangga yang dihormati istrinya. Wah, istri saya masih ngebantah, Ustaz. Ya jangan jadi Pak RT kalau begitu, pimpin istrinya. Iya kan? Kalau istri aja nggak bisa bagaimana? Mimpin siapa saya, Ustaz? Pimpin dirinya, tangannya, matanya, lisannya, jarinya, kakinya untuk tidak berdosa. Itu adalah pemimpin ya pada tahap awal. Ibu sekalian, ini perhalatannya di sini. Kita harus mampu dulu mengalahkan ini. Baru kemudian ini memiliki kekuatan. Nah, hambatannya adalah yang ini merupakan job para peruqyah. Ada setan yang mengendarai nafsunya. Maka kita harus bisa membedakan mana yang bicara ini, jin atau manusia. Nah, di sini skill atau ahli yang akan dimiliki oleh peruqyah yang mendalami ini nanti bisa membedakan ini yang bicara jinnya atau orangnya. Di mana? Di sini ketika dia mampu membedakan antara ini gejolak nafsunya atau dorongan setan. Dan kemudian, ibu sekalian, korin ada jin dan malaikat, ada kemudian setan tambahan ya, ada sihir, ada jin nasab, ada khodam. Nah, ini adalah kerjaannya para peruqyah. Kalau sudah menguasai akal, maka tahap pertama yang dilakukan bukan tazkiyatun nafs, tapi melepaskan setan pada akal. Yang membuat dia berpikir aneh-aneh. Yang membuat dia gila, linglung, depresi. Oke, sekalian. Nah, kita kembali, kita masuk pada presentasi kankernya ya. Dimulai dari sini. Otak manusia adalah hardware. Akal manusia adalah softwarenya. Hardware itu perangkat keras, software perangkat lunaknya. Dari sini kita mikirnya. Kita satukan pemahaman. Otak itu hardware, akal softwarenya. Ya. Pekerjaan otak ini dikendalikan oleh jantung. 88%-nya. Itu Allah Ta'ala kontrol. Ini nih. Allah Ta'ala kontrol. 12%-nya manusia bisa memilih. Contoh yang Allah kontrol adalah berkedip, bernapas, berdetaknya jantung, mengalirnya darah, mengunyahnya lambung. Yang bisa kontrol adalah lisan, ya, kaki, tangan, mata, kemaluan. Maka titik-titik itulah yang ada dosa di sana. Kenapa? Diberikan kepada manusia untuk mengontrolnya. Dengan apa? Dengan software pada otak, yaitu akal. Bagaimana mengupgrade-nya? Dengan ilmu pengetahuan. Maka hari ini, insya Allah ya, sesaat lagi, Ustaz Syariful Mahya Lubis akan mengupgrade akal kita dengan tauhid. Dewa sekalian, ya. Ini dia ya. Hardware. Nah, Dewa sekalian, yang di bawah sadar itu 80% di sini, yang bisa di-upgrade itu di sini. Nanti kalau ini terupgrade akan secara otomatis bekerja mengontrol bawah sadar kita. Selanjutnya, refreshing kembali penyakit jasmani dan penyakit ruhani ya. Penyakit ruhani dalam dada itu ada dua. Pertama, gangguan pada nafs atau perasaannya yang melahirkan sedih, marah, takut pada pasien-pasien kita, membuat dia jadi lemah. Dan yang kedua adalah gangguan syaitan. Kita harus pisahkan nih. Orang kanker yang saya ceritakan sembuh sebelum diruqyah itu merupakan kanker yang disebabkan oleh gejolak nafsunya. Makanya ketika ditembak di sini dengan logik, maka dia sembuh. Ya, sekalian. Ada yang tidak sembuh-sembuh ketika dinasehati, perlu diruqyah. Karena memang ada syaitan. Jadi tim rehab hati yang kemudian mundur teratur itu harus diapain? Dinasehati apa diruqyah? Saya mau tanya antum, teman-teman antum tuh yang mundur teratur nih. Itu harus dinasehati apa diruqyah? Bukan dinasehati, diruqyah. Tapi pasti setannya membawa dia jauh. Jadi diapain dong? Dibiarkan sampai dia kembali bertekuk lutut suatu hari.
Suatu hari akan terjadi dan sering terjadi teman-teman sekalian. Hati-hati ini ya. Ini permainan syaitan semuanya. Lanjutkan ya sekalian. Ruh. Penyakit yang ada di dalam ruhani manusia. Ini bahasa manusia. Sebetulnya ruh itu senantiasa sehat. Kalau ruhaninya berpenyakit, itu maknanya ada ruh lain yang masuk. Roh jahat disebutnya. Disebut setan, gitu ya. Nah, kalau masalahnya begitu simple, ya kanker diruqyah sembuh. Kenapa? Roh jahatnya telah pergi. Ya sekalian, ya gangguan setan, jika itu gangguan setan, ini nyambung ya. Saya ingin antum betul-betul melihat ini. Gangguan fisik, gangguan rohani kan? Gangguan rohani ada dua, jiwa dan setan. Gangguan setan itu adalah gangguan dengan adanya roh jahat yang masuk. Ya, roh jahat yang masuk itu ada 3. Pengaruh jahat yang masuk itu ada 3. Ada gangguan jin, sihir, dan ain. Ain mungkin saya baru menangani 5-7 kasus lah sepanjang 10 tahun ini. Jadi jangan terlalu khawatir. Ya, kita akan bahas pada sektor lain. Yang penting ini aja dulu, jin dan sihir. Ini penting dibedakan. Waktu kita 15 menit lagi. Gangguan jin itu, jinnya ada di dalam tubuh berbicara atau mengendalikan seseorang. Kalau di ruqyah dia mengaum, mendesis, atau menjadi buaya, atau menunjukkan karakter binatang, monyet, harimau, dan lain-lain. Sederhana. Kalau gangguan sihir, tidak ada setan. Hanya pengaruh setan yang menyakiti dengan order tertentu via buhul sihir. Jadi lumpuh pada sektor tertentu. Maka kalau meruqyah nggak reaksi, jangan depresi, mungkin itu sihir. Ya, jinnya tidak di dalam, atau jinnya nggak merasa penting untuk bicara di hadapan antum. Itu yang harus diperhatikan, ya kan? Baik ibu sekalian, baru yang ketiga ain. Oke, ibu sekalian, kalau begitu itu obatnya syifa saja, dibacakan ayat-ayat ruqyah. Ini upgrade-nya ya. Jadi ayat ruqyah itu nah hanya yang dibacakan Nabi SAW, tapi juga ayat-ayat yang berkaitan tentang tauhid, jin, sihir, setan, sifat, rahmat, nikmat, ancaman, dan lain-lain. Itu antum bisa cari dalam Al-Quran. Berikutnya adalah penyakit yang ketiga. Tadi psikosomatik, ketika dalam ruhaninya itu ada yang bergejolak, baik jiwanya ataupun sihir, maka kemudian akan mempengaruhi fisiknya. Nih teman-teman, setelah saya perhatikan orang-orang yang kanker itu, tubuhnya dalam keadaan lemah dan sakit di seluruh tubuh. Itu yang dia rasakan. Ketika hatinya bahagia kembali, maka tubuhnya segar kembali. Semudah itu teman-teman. Ya. Cuman kita harus menerangkan secara dinamis, ya, secara sesuai cara dia bicara. Jadi sampaikan agama ini dengan bahasa mereka, kan begitu. Sampaikan nasihat dengan bahasa mereka juga demikian. Jantung, lambung, vertigo itu disebabkan oleh penyakit-penyakit yang ada di dalam ruang kolbu manusia. Baik, kita kembali lagi nih kepada gambar tadi. Apa hubungannya penyakit lambung dan tubuh? Ya. Pertama, otak manusia adalah hardware, ya, yang di dalamnya itu ada saraf, sel-sel saraf, ya, juga ada listrik, ya, ada bioelektrik yang pusat kontrolnya di dalam jantung manusia. Bioelektrik atau namanya listrik pasti adanya bersinggungan atau terjadi konsleting, terjadi percikan, ya. Itulah yang menimbulkan pusing atau sakit kepala dan penyakit-penyakit sampai pada rontok dan muncul uban. Ya, muncul uban itu bukan karena zaman mau berakhir saja teman-teman sekalian, tapi memang di akhir zaman ini banyak masalah yang membuat manusia pusing kepalanya. Sehingga rambutnya menguning dan memutih, lalu berguguran belum waktunya. Kalau tanah kering kerontang, tumbuhnya layu. Begitu kalau kepala ini ikhwas sekalian banyak masalah panas, maka rambut-rambutnya pun menguning dan memutih belum pada waktunya. Pasti sebabnya banyak masalah pada gejolak dirinya. Entah mau nikah lagi, entah bagaimana. Ya, ya sekalian. Yang jelas kalau istri pertama aja belum bisa terkontrol, jangan mencoba mengontrol singa yang kedua. Tambah masalah, ya kan. Lanjut ya sekalian. Nah ini dia. Ya, konsentrasi ya, waktu makin mendesak. Mudah-mudahan nanti kalau nggak cukup bisa disambung pada seri berikutnya.
Otak manusia merespon respon suara dari luar atau dari dalam. Coba angkat tangan yang kanannya. Yang kanan ya, bukan yang kiri ya. Nah, oke. Baik. Terus sekarang yang kiri. Ini tangan kiri saya loh ya. Nah, oke, turunin lagi. Kenapa teman-teman angkat tangan? Merespon. Artinya normal ya. Padahal saya tidak memberikan alasan kenapa harus angkat tangan. Karena instruksinya kuat. Kalau teman-teman ingin memastikan instruksi tadi kuat apa tidak, coba suruh temannya angkat tangan. Coba suruh temannya angkat tangan. Mau nggak dia? Ya, hanya instruksi yang kuat yang menggerakkan. Gitu ya. Ini antum bisa coba ke pasien antum, pasti begitu juga nanti. Ya, ya sekalian, ya. Kenapa tangan tadi terangkat yang kanan, lalu yang kiri sesuai instruksi? Karena instruksinya kuat. Instruksi yang timbul dari sini ke kepala, ke mulut ini dipancarkan melalui suara. Suara ya. Lalu masuk ke telinga, masuk ke otak. Maka bergerak. Refleks, teman-teman. Itulah setan menguasai manusia dengan suara. Bukan dari sini, tapi dari sini, dari dalam. Efeknya lebih kuat karena tidak terasa, pelan-pelan. Tidak langsung nyuruh angkat tangan. Instruksi yang ringan-ringan dulu. Begitu ya sekalian. Dr. Abdul Daim Al-Kahel, beliau seorang hafiz Quran dari Syam, menulis 20 buku tentang mukjizat Al-Quran. Hafiz Quran ya, dari Hom, rumahnya di Syria, tapi tinggal di Turki. Beliau 3 tahun meneliti ruqyah terhadap kanker dan mempresentasikannya di dunia ya, bahwa Al-Quran ini memiliki informasi penyembuhan. Intinya itu, informasi penyembuhan. Kita lihat, maksudnya apa? Hamba melihat kan, jagat raya ini terdiri dari ya zat-zat yang semuanya bergerak. Matahari bergerak, bumi bergerak, bintang dengan galaksinya bergerak, ya, asteroid semuanya, tata surya, sampai debu-debu yang berterbangan juga bergerak, teman-teman, ya. Tubuh kita pun demikian, partikel terkecilnya adalah sel, ya, dan sel itu juga bergerak. Yang pergerakan itu kemudian menimbulkan aksi reaksi, ya, Bapak sekalian. Ini gambaran otak manusia yang bisa digerakkan oleh impuls suara dari luar. Nah, begitu ya. Baik. Saya di sini apa di sana? Enaknya. Di sini aja ya. Nah, oke. Kata orang sini. Pindah sini. Biar nggak ngantuk. Ya, sekalian. Ini adalah neuron penghubung sel-sel otak. Ya, ada sel otak dihubungkan dengan kabel-kabel kecil. Sangat kecil. Dialiri listrik. Ada belut listrik namanya, menghasilkan 5.000 volt. Tahu yang setrum yang di mobil yang buat ngecas itu berapa volt? 12. Belut listrik panjangnya ada 2 meteran, itu bisa mengeluarkan listrik 5.000 volt. Jadi buaya yang menggigitnya mati. Kena kaki orang pingsan di sungai apa itu? Sungai Amazon. Ini memang tubuh manusia ada listriknya. Itu kita tidak ragu tentang itu ya Mas. Dan listrik itu mengalir dan dibuat ya. Ruangan generatornya adalah jantung manusia. Baik, Ibu sekalian, lihat ya. Seperti ini. Ibu sekalian, ini gambaran suara yang merambat. Cek. Nah, suara yang antum dengar itu dari speaker-speaker yang ada di sini merambat. Tanpa ini, seperti ini, cek. Ini sampai ke telinga antum melalui rambatan partikel udara di sini. Terbayang ya? Ya, baik, Ibu sekalian. Maka ini adalah sampel gelombang suara yang mempengaruhi sel di dalam tubuh manusia. Gelombang yang mempengaruhi sel di dalam tubuh manusia, ya, ini sering kita lihat juga slide ini. Suara yang terdengar di telinga lalu disampaikan ke otak. Ada frekuensi tertentu, ya. Ini gambaran sel yang dibacakan Al-Quran, kita semua sudah tahu, ya. Berubah warnanya, artinya suara mempengaruhi sel-sel di sini. Kemudian ini adalah sel darah yang setelah dibacakan Al-Quran ada perubahan. Ini adalah sel darah putih, juga ada perubahan yang mencengangkan ya, signifikan sekali, menjadi cerah. Nah, Ibu sekalian, kemudian ini zaitun dan madu. Ini Dr. Abdul Al-Kahel tidak jualan zaitun, tidak jualan madu ya.
Tapi beliau meneliti ketika dua herbal ini dibacakan Al-Quran, hasilnya berlipat-lipat lebih dahsyat. Ya, jadi secara simpel air yang diruqyah itu hasil lebih baik. Ya, sekalian. Ini sel sehat yang belum terpengaruh apa-apa. Dia berisi informasi yang menumbuhkan manusia pada pertumbuhan yang wajar. Ya, contoh sel telur ditemui sperma, lalu dia membelah jadi 2, 3, 4, membelah jadi 2, 4, 8, 16, lalu membentuk janin, membentuk tangan, mata, telinga, dan lain-lain. Ya. Dan lalu berhenti pada pertumbuhan tertentu. Itu yang normal. Maka kalau ada tumbuh tumor, ya, itu adalah pertumbuhan yang abnormal. Maka definisi kanker itu adalah pertumbuhan sel yang abnormal. Sel yang membelah tidak pada tempatnya. Contoh kuku memanjang, ini normal. Ya, rambut memanjang, ini normal. Jenggot memanjang juga normal. Tapi kalau alis memanjang, itu tidak normal. Gigi memanjang lagi, itu tidak normal. Ya. Telinga melebar, tidak normal. Maka kalau ada benjolan di sini, itu namanya abnormal. Karena pertumbuhan sel yang tidak normal. Nah, ibu sekalian, maka luar biasa ada suara yang masuk ke dalam sel ini dan mempengaruhi, ya, sebuah informasi yang tercipta di dalam, kemudian menimbulkan pertumbuhan yang abnormal. Itu namanya kanker. Ya. Contoh 10 menit lagi kan, ya. Ya. Contoh ibu sekalian, ini struktur virus, ya. Lihat ini virus, ya. Ini tangannya, kaki-kakinya, ini kepalanya. Virus itu menancap di sel seperti nyamuk menancap di kulit. Ini katakanlah belalainya. Lalu apa yang dia kerjakan? Kalau nyamuk menyerap darah, kalau virus menyuntikkan informasi. Berbentuk apa informasinya? Berbentuk DNA. DNA itu adalah pita suara penyimpanan informasi. Jadi ini informasi yang akan diprogramkan kepada sel sehingga sel itu membelah. Contoh gambaran virus pada DNA, ya. Contoh gambaran virus menyuntikkan informasi pada sel seperti flash disk yang disuntikan kepada komputer untuk menanam virus. Bisa dipahami ya, Ustaz ya? Oke. Jadi sel kanker itu adalah sel yang membelah atau terprogram ulang terinfeksi sebuah virus yang tidak diketahui yang disebut CA atau kanker. Baik, Ibu sekalian, ini gambar ya, sel yang ditempeli oleh virus. Ya, saya percepat. Ibu sekalian, ini adalah sel kanker yang terinfeksi virus. Sel yang terinfeksi virus menjadi kanker. Stadium 1, stadium 3. Stadium 1 akarnya 1, stadium 3 akarnya sudah berakar lagi. Stadium 4 gimana, terbayang ya? Nah, demikian Ibu sekalian. Maka hamba-hamba Allah, ya, apa yang ada di dalam pita suara itu adalah informasi. Ini sekali lagi, ini detik-detik terakhir ya, kita harus paham ini Mas Alian. Informasi itu seperti dokumen yang ada dalam flash disk. Antum cetak, lalu muncullah informasinya dalam printer. Demikian Ibu sekalian. Maka virus itu membawa informasi yang disuntikan kepada sel, lalu sel itu berkembang tidak terkontrol. Informasi ini dalam bentuk suara. Ingat kaset pita suara. Ya, itu mengadopsi daripada DNA ini. Maka penyakit ini disebut juga penyakit degeneratif atau penyakit yang turun-temurun. Ya, Ibu sekalian, sekarang bisa dipahami bahwa ternyata virus itu ada di dalam ruang yang sangat dalam. Ini sel, ya, di dalamnya ada kromosom. Ya, kromosom di bedah ada DNA, DNA ada ruang genetik, ini ruang genetik. Ya, di dalam ruang genetik ini ada suara yang masuk, mempengaruhi, mengintervensi kehidupan sehingga menimbulkan pertumbuhan di tempat yang tidak wajar. Contohnya di ruang otak. Di ruang otak manusia ada sel yang tumbuh di dalam otak. Ustaz Sariful Mahyalubis tadi mengatakan ada salah satu kawannya yang menderita kanker otak sebesar telur, ya, persis seperti kawan saya alami. Itu dibacakan Al-Quran, diminumkan susu kambing, susu unta tadi, ya, setiap pagi itu tumornya mengecil, ya. Jadi terjadi penyembuhan. Nah, Ibu sekalian, kalau ini
adalah sel kanker yang meledak ketika dibacakan Al-Quran. Maka dari situ pentingnya kita mendiagnosa sebuah penyakit, ya. Khawatirnya bukan hanya lemah, hanya lesu atau sihir lesu, tapi memang sihir yang menyuntikkan informasi yang kemudian menimbulkan sel-sel itu membelah. Informasi yang disuntikan itu secara simpelnya disebut sihir dari setan. Maka sihir adalah suara. Teknik penghancurannya adalah dengan suara Al-Quran juga, yang harus dipastikan masuk ke dalam ruangan sel manusia, dan itu kemudian menghancurkan suara tadi. Ya, demikian hamba-hamba Allah yang muliakan, presentasi singkat tentang ruqyah untuk kanker. Ya, jadi mudah-mudahan ini menambah hasanah keilmuan kita. Dan selanjutnya kita akan mengikuti daurah tauhid, ya, tazkiyatun nafs dan adab yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Sariful Mahya Lubis. Demikian, jazakumullahu khairan katsiran sudah hadir di sini. Semoga Allah Ta'ala berkahi ilmunya, hartanya, amal solehnya, waktunya. Ya, barakallahu fi ahlikum wa malikum wa amalikum wa hayatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, syukran jazakallahu khairan kepada guru kita semua, yaitu Ustaz Nurdin Al-Indonesia hafizallahu taala. Insyaallah teman-teman, bagi teman-teman yang tadi tidak mencatat atau lupa membawa catatan, teman-teman bisa menyimak kembali di dalam channel kita semua, yaitu RH TV Studio. Dan banyak sekali materi-materi yang memang sangat kita perlukan untuk terapi ruqyah kita di dalam sana. Salah satu contoh yang saya ingat sekali yang kemarin itu waktu di Yogyakarta, itu padat sekali